Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Wiki Adrian hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak perekonomian Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di idxchannel.com dan bersama mari kita simak Market Review selengkapnya. Pemirsa, pertumbuhan perekonomian di kuartal 2 tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 4,04%, bahkan kinerja ekonomi berhasil menyentuh kembali di atas 5%, tepatnya di 5,12% secara tahunan. Ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2025 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,12%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 2025 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 4,04%. Kinerja pertumbuhan ekonomi nasional di sepanjang kuartal 2 tahun 2025 tercatat mengalami lonjakan yang signifikan setelah sempat tumbuh negatif di kuartal 1, yaitu dari minus 0,98% menjadi 4,04%. Bahkan pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 berhasil menembus di atas 5%, atau tepatnya 5,12% jika dibandingkan dengan kuartal 2 tahun 2024. Sedangkan kinerja ekonomi Indonesia pada semester 1 tahun ini terhadap semester 1 tahun lalu mengalami pertumbuhan sebesar 4,99%. Sementara itu, 5 lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian di kuartal 2 adalah industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan yang menunjukkan pertumbuhan positif. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita pada hari ini, pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2025 tembus 5,12%. Sudah terhubung melalui video conference ada Prof. Telisa Aulia Valianti, ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan juga ada Bapak Ajib Hamdani, Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal Kadin Indonesia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam tema yang kemudian ini sangat menarik, bahkan belakangan ini menjadi perbincangan begitu, banyak yang menyampaikan apakah ini kemudian menjadi sebuah data yang menggambarkan kondisi di lapangan, apalagi memang ada istilah rojali atau rombongan jarang beli atau rohana rombongan hanya nanya begitu ya. Dan ini kemudian disampaikan banyak oleh masyarakat begitu. Saya ke Prof. Teli terlebih dahulu. Prof, ini data yang kemudian beberapa waktu yang lalu dirilis oleh BPS. Sejauh mana ini kemudian cukup sejalan dengan konsensus ekonom, atau Anda melihat ada satu hal yang cukup berbeda? Iya, seperti kita ketahui ya, sudah banyak analisis juga yang muncul kemarin ya, bahwa memang ini melebihi ekspektasi para ekonom. Namun memang begini, kita memang harus melihatnya secara objektif ya. Kalau kami tentu dari ekonom yang independen, kita yang melihat secara objektif gitu. Memang di atas konsensus begitu. Nah, itu sebetulnya proyeksi di atas konsensus pernah terjadi, namun gap-nya itu terlalu tinggi ya. Jadi antara yang diproyeksikan oleh ekonom yang dirata-ratakan itu dibandingkan dengan aktual yang terjadi memang agak cukup jauh. Jadi biasanya kan selisih berapa basis point gitu. Kalau ini kan cukup tinggi selisihnya dari ekspektasi, karena ekonom itu kemarin banyak yang memprediksikan di kisaran 4,7, even maksimum pun di 4,9 begitu ya. Jadi ketika 5,12 itu kan agak jauh dari rentang tersebut seperti itu. Nah, ini yang karena biasanya para ekonom itu memproyeksikan punya model-model berdasarkan data historis, berdasarkan pola-pola data seperti itu, dan melihat kepada perilaku dari variabel yang disebut sebagai leading economic indicator. Nah, kemarin leading economic indicator-nya itu menunjukkan perlambatan. Nah, namun ini peningkatan yang cukup pesat, sehingga itulah yang disebut kenapa kok ini agak berbeda. Namun demikian kita tetap harus menunggu penjelasan dari pemerintah, karena pemerintah sendiri cukup yakin dengan data tersebut. Nah, baiknya memang didiskusikan sih. Jadi diskusi khusus untuk para ekonom misalkan ya, yang lebih detail, karena kan kalau di publik diumumkan mungkin lebih ke kulit-kulitnya saja, tetapi nanti mungkin perlu dijelaskan untuk para ekonom yang memang biasa menangani data itu sehari-hari, sehingga nanti ada kesamaan, oh seperti ini. Mungkin dari para ekonom juga ada hal-hal yang belum terinfo atau belum terupdate. Nah, ini kan jadi itu sih sebetulnya bagaimana nanti mempertemukan antara penjelasannya itu loh,
ini kenapa Baik. naik, ini kenapa turun, itu mungkin yang kita butuhkan sih. Baik, dari teman-teman ekonom tentunya punya indikator-indikator kuat mengapa kemudian konsensus itu kemudian keluar. BPS juga demikian, pemerintah juga punya indikator-indikator yang memang diyakini begitu itu menggambarkan kondisi di lapangan. Tapi at the end of the day, ketika misalnya data yang disampaikan oleh BPS tidak kemudian menggambarkan apa yang terjadi di lapangan, konsekuensi yang terburuk apa sebetulnya, Prof. Teli, menurut Anda? Ya, jadi ini kepercayaan investor sih ya terutama. Karena kan gini, investor itu selalu membuat klien update. Seperti saya pernah menjadi ekonom bank itu salah di ya sekuritas juga, itu kita selalu ketemu dengan investor dan kita diminta updating dan biasanya di situ ekonom-ekonom bank juga sudah menyampaikan seperti ini. Nah, kalau itu berbeda, nanti kemudian akan dipertanyakan oleh para investor, mengapa datanya tidak sesuai dengan prediksi. Karena tadi biasanya walaupun ada meleset sedikit tapi tidak sejauh ini. Jadi artinya kredibilitas mengenai data kita itu yang khawatirnya juga dipertanyakan. Nah, itu konsekuensi terburuk sih sehingga nanti investor menjadi kurang percaya dengan data-data kita. Karena kan mereka kalau mau invest tuh harus lihat data nih sektor mana Ya, yang growing dan seterusnya. Misalkan nih kemarin dirilis kita juga cukup kaget ya jasa lainnya tuh melonjak banget sampai ke growth-nya itu kalau tidak salah ini 11,31%. Nah, nanti mereka jasa lainnya apa ya? Saya harus invest di jasa lainnya dong gitu. Nanti mereka akan tanya secara detail karena biasanya di ekonom-ekonom itu kami juga sudah punya data korporasi. Nah, biasanya ada korelasi yang erat antara data-data korporasi yang memang itu datanya sudah go public, perusahaan-perusahaan besar yang bisa mewakili dari sektor-sektor itu. Kalau beda itu nanti dipertanyakan. Nah, itu baik. nanti konsistensi dari data kita itu sih. Tapi makanya tadi ya masukan dari pengusaha seperti Apindo ya, dari Mas Ajib ataupun Kadin ataupun nanti dari masukan dari maksudnya komunikasi dengan BPS-nya sendiri untuk menjelaskan kepada para pelaku ataupun kepada kita yang para ekonom ini ataupun ya pihak-pihak yang interest dengan ini ya untuk menjelaskan. Itu sih Baik. penjelasan-penjelasan komponen harus di breakdown lagi. Nah, itu mungkin breakdownnya itu yang harus lebih didiskusikan seperti itu. Baik, saya ke Pak Ajib. Pak Ajib, sebetulnya kondisi di lapangan dari point of view Anda sebagai perwakilan pelaku usaha, apakah penurunan daya beli, kemudian keberadaan dari Rojali dan juga Rohana itu memang apakah betul-betul terjadi dan sejauh mana ini kemudian merupakan dampak yang dirasakan oleh teman-teman pengusaha dan pada saat melihat data yang dirilis oleh BPS, kaget atau enggak, Pak Ajib? Ya, Mas Wiki, dunia usaha juga cukup kaget lah ya dengan angka 5,12%. Tapi begini, kalau kita lihat tadi Prof. Telisa juga menyampaikan Mas Wiki bahwa pertumbuhan ekonomi 5,12% ini kan sesuatu yang perlu di-exercise lebih detail dan lebih dalam. Karena kalau kita lihat Mas Wiki bahwa secara siklus tahunan, itu kuartal pertama itu pasti lebih tinggi daripada kuartal kedua. Seperti halnya tahun 2024 misalnya, dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama mencapai 5,11%, kemudian di kuartal keduanya hanya mencapai 5,05%. Karena memang, dan kita pahami bersama bahwa kuartal pertama ini kan ditopang oleh siklus tahunan berupa lebaran misalnya. Ada THR, daya beli masyarakat juga naik, kemudian belanjanya juga luar biasa. Karena biasanya belanja masyarakat pada masa-masa lebaran itu mendongkrak PDB kita berkontribusi sekitar 0,1%. Sehingga kemudian ketika pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 kita catat kemarin 4,87%, makanya tadi Prof. Talisa menyampaikan para ekonom itu memprediksi hanya di kisaran 4,69 sampai dengan 4,81%. Tapi kemudian ketika muncul angka 5,12% inilah kemudian perlu dieksersis lebih lanjut. Karena begini Mas Wiki, kalau kita lihat tadi Mas Wiki menyampaikan fenomena Rojali, fenomena Rohana ini kan fenomena yang terjadi di lapangan. Itu realitas yang kita potret, kita capture secara ekonomi maupun secara sosial. Dan sebenarnya hal ini pun didukung oleh indikator makro yang lain yang namanya Purchasing Managers Index, sektor manufaktur, yaitu bagaimana pembelian dan produksi barang itu tercapture di sana. Dan kita lihat sepanjang kuartal kedua pada bulan April, Mei, Juni itu semuanya terkonstruksi Mas Wiki. Dan bahkan pada bulan April itu konstruksi paling dalam karena PMI manufaktur kita hanya di angka 46,7. Itulah konstruksi paling dalam sejak tahun 2021 masa pandemi kemarin. Dan kemudian bulan Mei juga masih terkonstruksi, bulan Juni juga masih terkonstruksi di angka 46,7, 6,9 lah, agak naik dikit. Tapi bulan Juli kemarin pun juga masih mengalami konstruksi di bawah angka 50. Artinya indikator-indikator makro ini juga menunjukkan bahwa daya beli masyarakat kita sedang suffering. Bahwa
daya beli masyarakat kita masih mengalami penurunan yang tekanan yang begitu luar biasa. Tapi kemudian kalau kita lihat Mas Wiki bahwa pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,12% itu lebih banyak ditopang oleh sektor investasi. Karena sektor investasi berkontribusi 6,99%, ini kan begitu luar biasa. Dan kalau kita lihat bedah lebih dalam, investasi kita pada kuartal kedua ini memang mencapai sekitar 477,7 triliun, Mas Wiki, di mana dari PMDE-nya mencapai 57%. Nah, angka investasi ini kan juga perlu kita bedah lebih lanjut sebenarnya, karena sekali lagi investasi yang masuk lebih banyak dari, bayangin 57% itu dari dalam negeri. Sedangkan di sektor luar negeri hanya 42%. Padahal biasanya itu hanya berimbang, angka 49, 51, dan seterusnya. Artinya kan angka investasi PMDN ini yang perlu kita exercise, sektor-sektor mana yang memang memberikan eskalasi luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi. Kira-kira begitu kondisinya, Mas Wiki. Jadi dunia usaha juga melihat bahwa ini angka yang cukup menarik, tapi kita perlu exercise lebih dalam. Begitu, Mas Wiki. Ya, bahwa kemudian pertumbuhan ekonomi ini ditopang oleh investasi dan juga ekspor, begitu seperti yang kemudian disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa ini adalah dua penopang yang utama mendukung pertumbuhan perekonomian di kuartal 2 tahun 2025, tapi konsumsi domestik juga nggak kalah penting. Itu yang akhirnya juga harus di-capture dan juga dilihat menjadi satu hal yang memang perlu perhatian serius begitu ya. Baik, semakin menarik. Kalau boleh menambahkan sedikit Mas Vicky, bahwa memang Pak momentum pada bulan Mei kemarin kebijakan moneter kita juga memberikan relaksasi, karena waktu bulan Mei mungkin Prof. Talisa nanti bisa menambahkan bahwa waktu itu ada penurunan 25 basis poin menjadi 5,5 yang dilanjutkan di bulan Juli turun lagi menjadi 5,25. Dan kalau analisa kita dengan adanya penurunan 25 basis poin, maka potensi likuiditas kita itu lewat relaksasi cadangan itu bisa potensi 375 triliun dari sektor keuangan. Artinya memang waktu itu ada momentum untuk menambah likuiditas pasar dan menambah daya beli masyarakat. Tapi sekali lagi ini yang perlu dieksersis lebih dalam. Demikian, Mas Vicky. Baik, menarik. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Pak Ajib dan juga Prof. Teli. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Bapak Ajib dan juga Prof. Teli, kita akan simak terlebih dahulu data yang sudah disiapkan oleh tim redaksi. Yang pertama adalah terkait dengan data mengenai pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 tahun 2024 dan juga kuartal 2 tahun 2025 seperti Anda kemudian dapat saksikan di layar televisi untuk laju pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 tahun 2024 dan 2025 secara year on year. Di kuartal 2 2024 ada di 5,05%, kemudian kuartal 3 2024 4,95%, kuartal 4 tahun 2024 ada di 5,02%, dan kuartal 1 2025 di 4,87%, dan kuartal 2 di 5,12%. Dan berikutnya pemirsa data yang juga kita akan tampilkan, yaitu adalah terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 tahun 2024 dan kuartal 2 tahun 2025 secara quarter to quarter. Di kuartal 2 3,79% di tahun 2024, kuartal 3 1,5%, kuartal 4 2024 0,53%, dan kuartal 1 2025 minus 0,98%, dan di kuartal 2 tahun 2025 di 4,04%. Dan berikutnya terkait dengan data soal PMI manufaktur tahun 2025, pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi. Untuk di bulan Januari di 51,9, Februari meningkat di angka 53,6, kemudian di Maret turun di 52,4, dan di April 46,7, di bulan Mei di 2025 47,4, di bulan Juni 46,9, dan di bulan Juli 49,2. Dan bisa kita akan lanjutkan perbincangan bersama narasumber yang masih kemudian bergabung bersama kami di video conference. Saya ke Prof. Teli. Prof. Teli, kalau kita lihat secara historical ataupun mungkin secara data begitu ya, secara kuartalan memang seperti Anda tadi sampaikan, biasanya kalau kuartal
dua itu mengalami pelemahan, tapi ini kemudian terjadi anomali di kuartal 2 tahun 2025 terjadi penguatan, dan salah satunya didukung oleh tadi ada pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh ekspor ataupun front loading, kemudian juga tadi Pak Ajib sempat sampaikan ada penurunan suku bunga acuan, kemudian juga ada investasi. Bagaimana Anda melihat indikator-indikator ini yang kemudian ya disampaikan juga oleh BPS dan juga diyakini oleh pemerintah, Prof. Teli? Baik, jadi kami udah melihat komponen-komponennya ya. Nanti coba kita lihat satu persatu dari sisi pengeluaran dulu nih. Tadi kan konsumsi dan investasi ya. Konsumsi sih masih standar, tapi biasanya begini. Konsumsi itu pertumbuhannya tidak jauh dari data pertumbuhan ekonomi. Jadi gini, kalau misalkan pertumbuhan ekonomi 5%, konsumsi biasanya juga tidak jauh dari 5%. Nah, kalau kemarin agak beda. Konsumsi kita tumbuhnya 4,97-an. Nah, ini 5,12. Jadi 5 aja enggak gitu. Nah itu yang agak aneh ya. Karena memang fenomena konsumsi kan udah ramai ya, Rojali Rohana tadi disampaikan. Jadi istilahnya itu ya tidak bisa terlalu jauh dari itu. Tapi seharusnya apabila memang pertumbuhan ekonomi kita 5,12, karena majority kita kan memang komponen terbesar konsumsi. Jadi memang polanya tuh nggak jauh. Harusnya konsumsi itu tumbuhnya 5,1. Ini sekedar analisis ya. Tapi again kita lagi tunggu nih apa penjelasannya. Artinya hanya konsumsi saja 5,1% itu sudah harus memenuhi gitu ya? Betul, minimal 5,1 itu harus tumbuh itu konsumsi. Kalau mau mencapai pertumbuhan ekonomi 5,12. Tapi kita kemarin konsumsinya hanya 4,97. Nah itu yang mungkin gap itu yang perlu dijelaskan. Satu. Terus dari yang kedua, dari investasi. Tadi Pak Ajib sudah menyinggung terkait dengan investasi. Saya mau lihat data PMTB. Jadi PMTB kita tadi tumbuhnya sekitar 7%-an, 6,99. Wah itu wow sekali. Padahal kemarin 2%. Apakah mungkin dalam 2 kuartal langsung melonjak dari 2%-an ke 7%? Nah itu aja ya. Apakah emang investor kita sebegitu ininya ya? Maksudnya sebegitu euforianya di kuartal 2 gitu. Padahal kita tahu kuartal 2 tuh penuh drama dari Trump ya kan? Ya. Kemudian dari ya investor cenderung wait and see lah gitu. Sempat ada capital outflow juga gitu. Nah kalau kita lihat dari data FDI kita memang tumbuhnya 11%. Nah, saya punya data FDI kita pernah tumbuh 14%, PMTB kita tumbuhnya 4,63%. Itu padahal FDI udah tumbuh lebih tinggi, tapi PMTB hanya tumbuh 4,63. Nah, ini yang mungkin tadi again butuh penjelasan dari sisi komponen-komponennya. Kita tentu positif ya kalau emang itu oke, wah kita bagus sekali. Cuma tadi penjelasannya aja seperti itu. Kalau memang betul PMTB itu meningkat dari komponen apa? PMTB itu kan biasanya bangunan, peralatan dan perlengkapan, terus ada intellectual property right, ada cultivated biological resource berdasarkan komponen nih. Apakah di bangunan memang ada pertumbuhan yang sedemikian pesat misalkan atau di perlengkapan? Nah, itu juga yang harus dijelaskan. Kalau ekspor impor so-so lah ya, itu masih sesuai dengan ini. Saya cuma menyoroti tadi dari sisi konsumsi dan dari sisi investasi. Karena itu 2 komponen utama yang besar. Kemudian dari sisi sektoral. Nah, sektor yang tumbuh tinggi itu yang luar biasa tadi saya sebut jasa lainnya. Nah, penjelasan pemerintah seperti ini. Jasa lainnya didorong oleh peningkatan jumlah pengunjung tempat rekreasi seiring adanya hari besar, cuti bersama dan libur sekolah. Dan peningkatan jumlah perjalanan wisatawan nasional dan kunjungan Wisman. Kemudian jasa perusahaan juga kita tumbuh 9,31 itu juga tinggi. Penjelasan pemerintah, jasa perusahaan didukung oleh peningkatan aktivitas agen biro perjalanan wisata. Nah ini yang perlu kita konfirmasi, kalau baca seperti ini berarti wisata yang mendorong sektor jasa kita itu meningkat pesat. Nah itu yang perlu dilihat, apakah demikian ya, apakah karena rupiah kita terdepresiasi sehingga orang merasa murah sehingga berwisata di Indonesia secara meningkat. Nah itu mungkin yang perlu kita pastikan ya, apakah libur-libur ini, kan kita banyak libur ya di triwulan 2, itu juga telah membantu untuk meningkatkan seperti itu. Libur tapi kalau nggak ada income-nya kan bingung juga ya, makanya itu perlu dilihat sih dari sisi apakah wisatawan ini memang, dan akomodasi makan minum ini juga meningkat pesat ya, transportasi pergudangan juga naik, apakah transportasi masyarakat itu juga memang mengalami peningkatan sedemikian pesat. Nah itu yang perlu dapat penjelasan-penjelasan menurut kami itu. Memerlukan penjelasan-penjelasan dan juga perlu di-exercise begitu ya, terkait dengan data dari konsumsi dalam negeri sendiri yang memang biasanya ini menjadi salah satu penopang ekonomi yang major lah ya, ataupun lebih signifikan jika kemudian dibandingkan dengan pendukung-pendukung pertumbuhan ekonomi lainnya. Ketika kita sampaikan dan juga kita kemudian juga lihat bahwa ada data terkait dengan PHK besar-besaran, kemudian banyak angka pengangguran, dan juga tadi Rohana dan juga Rojali,
ini cukup alarming nggak sebetulnya? Saya tanya ke Pak Ajib. Pak Ajib, menurut Anda seperti apa? Dan juga tentu saja saya juga akan mintakan komentar Anda terkait dengan data-data yang perlu di-exercise tadi oleh kita lah ya, ataupun mungkin disampaikan penjelasan lebih lanjut dari BPS dan juga pemerintah. Seperti apa Pak Ajib? Begini Mas Wiki, kalau dunia usaha sangat concern dengan yang namanya daya beli. Karena ini yang menjadi pondasi, yang menjadi kekuatan, dan betul tadi Prof. Talisa menyampaikan bahwa secara statistik bahwa sekitar 57-60% pertumbuhan ekonomi kita itu ditopang secara signifikan oleh konsumsi rumah tangga. Artinya kemudian ketika memang konsumsi rumah tangga itu pertumbuhan ekonominya cukup eskalatif, maka itu akan relevan dengan pertumbuhan ekonomi secara agregatnya. Kemudian ketika pertumbuhan ekonominya secara agregat kok naik tinggi tapi konsumsinya nggak naik tinggi, ini memang menjadi sebuah anomali. Tapi tadi saya perlu menambahkan dari Prof. Talisa ketika tadi juga meng-exercise tentang sektor pariwisata yang naik. Ada sebuah anomali lain Mas Wiki, bahwa di semester pertama kalau kita capture data dari PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia, itu rata-rata lebih dari 50% pengusaha hotel itu sedang melakukan layoff karyawan loh. Kalau kita capture yang ada artinya, berarti kan kenapa ada layoff? Pasti karena ada efisiensi. Kenapa ada efisiensi? Karena omsetnya sedang turun. Nah, hal seperti ini yang sebenarnya perlu dimatchingkan datanya antara private sector dengan dunia usaha dan didorong oleh teman-teman ekonom maupun dari akademisi. Tapi poinnya adalah dunia usaha selalu concern dengan daya beli masyarakat, termasuk fenomena Rojali Rohana ini kan suatu yang perlu kita sikapi dengan presisi di lapangan. Sehingga bagaimana pemerintah itu memberikan insentif terbaik. Jadi contoh begini. Kenapa ada fenomena Rojali Rohana? Ini kan karena daya beli mereka turun, mereka jalan-jalan ke tempat pusat perbelanjaan, tapi misalnya mereka lebih baik belanja dengan murah yang ada di online misalnya. Nah, tapi kemudian belanja online dipajaki oleh pemerintah dengan adanya pajak UMKM karena setiap penyedia jasa layanan jual beli online juga pajak 0,5%, walaupun seperti itu misalnya. Nah, maksud saya begini. Fenomena-fenomena sosial maupun ekonomi sepertinya perlu disikapi dengan baik oleh pemerintah. Sehingga ketika pemerintah memberikan kebijakan-kebijakannya, memberikan regulasi-regulasinya, mereka memberikan insentif yang tepat sasaran. Jangan sampai kemudian ketika ada shifting budaya masyarakat yang kemudian belanja ke online, tapi produsennya yang menjadi produsen itu artinya entah produsen entah trader yang ada, kemudian mereka buka lapak di online, mereka juga takut karena ada disinsentif fiskal di sini misalnya. Jadi sekali lagi harapan kita Mas Wiki adalah bagaimana pemerintah concern dengan penguatan daya beli masyarakat. Baik. Karena mau seperti apapun data dan angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis oleh BPS, tapi kalau kemudian secara realitas ekonomi daya beli sedang mengalami penurunan, misalnya adanya PHK, kemudian adanya seperti tadi bahkan sektor PHRI juga mereka melay-off banyak karyawannya misalnya, itu menjadi potret kondisi yang ada di lapangan. Sehingga harapan kita ketika kemudian daya beli masyarakatnya lebih baik, maka secara substantif ekonomi kita juga bisa bertumbuh ke depannya. Nah, dunia usaha secara concern mendorong beberapa poin tentang penguatan daya beli masyarakat. Misalnya begini Mas Wiki, harapan kita adalah seluruh kementerian dan lembaga, apapun regulasi yang dikeluarkan, kalau kita berkaca dari China, Mas Wiki, bahwa setiap lembaga dan kementerian, apapun regulasinya, output mereka harus dengan namanya job creation. Berapa banyak serapan tenaga kerja yang mereka bisa create dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut. Karena kalau kita bisa mendorong job creation, maka tentunya ini bisa menyelesaikan setengah masalah bangsa ini sebenarnya, Mas Wiki. Karena sekali lagi berbicara masalah kita ini kan berbicara masalah pengangguran, berbicara masalah Gini rasio, berbicara masalah kemiskinan. Cuma 3 utama ini, secara utama ya. Artinya kemudian ketika bisa didorong job creation dengan baik, fokus pemerintah semuanya di sini, makanya saya pikir ini menjadi sebuah extra effort yang sangat positif dari pemerintah untuk sektor dunia usaha. Sehingga apapun angka dari pertumbuhan ekonomi lah, angka yang lain-lain itu bisa terjelaskan dengan adanya kenaikan dan peningkatan daya beli masyarakat. Kira-kira demikian Mas Wiki. Terkait dengan data ini kemudian menjadi sangat krusial karena data biasanya dijadikan dasar bagaimana pemerintah membuat sebuah kebijakan begitu ya. Jika kemudian datanya banyak yang kemudian harus di-exercise dan tidak kemudian terlalu menggambarkan apa yang terjadi di lapangan. Ini yang dikhawatirkan ada kebijakan-kebijakan yang tidak dibuat dengan berdasarkan data yang terjadi di lapangan. Kurang lebih seperti itulah ya. Mungkin kekhawatiran dari masyarakat dan juga beberapa pihak begitu. Baik, semakin mari kita masih ada segmen terakhir untuk topik ini. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Prof. Teli dan juga Pak Ajib dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.
Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Prof. Telisa Aulia Valianti, ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan juga ada Bapak Ajib Hamdani, Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal Kadin Indonesia. Baik, ini adalah kemudian menjadi segmen terakhir, Bapak dan juga Ibu. Di segmen terakhir ini, saya akan berikan kesempatan untuk Prof. Teli memberikan highlight-highlight dan juga concern-concern lah terkait dengan data yang disampaikan beberapa waktu yang lalu terkait dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 tahun 2025. Silakan di highlight kembali Prof. Teli. Iya, jadi sebagai konklusi ataupun closing statement ya dari kami bahwa memang data ini sangat penting karena data itu sekali lagi tadi Mas Wiki juga sudah menyebutkan akan digunakan untuk pengambilan kebijakan sehingga data itu harus betul-betul menggambarkan realitas. Memang ada proyeksi-proyeksi dan lain sebagainya, namun kita upayakan data seakurat mungkin ya. Konsistensi data, keakuratan data itu sangat penting karena untuk tadi mencapai kebijakan-kebijakan yang tepat juga. Jadi kalau misalkan datanya terlalu overestimate, akibatnya adalah nanti kebijakan kita jadi kurang. Misalkan padahal masih dibutuhkan stimulus loh. Stimulus sudah nggak tahu dibutuhkan misalkan. Padahal tadi kenyataannya di lapangan itu berbeda seperti itu. Jadi bagaimana mematchkan antara data di mikro dengan data di makro. Nah itu juga sebagai PR kita bersama menurut kami. Jadi perlu ada forum ya yang mempertemukan antara pemerintah, kemudian dunia usaha, ya pentahelix lah dengan media, akademik, bisnis ya, internasional semua. Jadi kita dapat nexus yang baik di situ bagaimana mitigasi ke depannya. Yang pasti ekonomi kita masih banyak menghadapi tantangan baik tekanan ganda ya, tekanan internal maupun eksternal. Nah, jadi PR kita untuk tadi menjaga daya beli, menciptakan lapangan kerja, menghadapi diplomasi yang sekarang di era geopolitik dan geofragmentasi ini yang semakin tidak pasti seperti itu. Nah, jadi PR kita juga masih banyak dan harapannya data-data dan research yang baik itu bisa mendukung dengan nanti kita kebijakan yang kita ambil juga tepat seperti itu. Jadi harapannya kebijakan-kebijakan kita itu terus dilakukan. Jadi kita tidak puas dengan angka yang ini saja, tapi ke depannya kita makin baik dan makin baik. Dan integritas dari data itu sendiri dan keterkaitannya dan konsistensinya dengan di lapangan itu juga perlu dijaga menurut kami. Jadi itu yang sangat kami highlight di situ. Baik, terima kasih Prof. Teli. Ke Pak Ajib, silakan Pak Ajib. Ya, Mas Wiki, selain kita menyoroti tentang bagaimana seharusnya fokus pemerintah dalam penguatan daya beli masyarakat dan job creation, terakhir perlu kita exercise tambahan tentang investasi, Mas Wiki. Karena begini, dengan adanya 6,99% kontribusi pertumbuhan ekonomi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi secara agregat, maka seharusnya dilihat, karena sebenarnya di sini juga masih ada paradoks, yaitu dalam konteks ease to doing business, kita masih menempati di peringkat 73 dari 190 negara. Yang idealnya di angka 40. Artinya begini, yang menjadi harapan dunia usaha adalah pemerintah fokus pada memperbaiki daya saing dan kemudahan berinvestasi di Indonesia, sehingga bagaimana data tentang investasi itu menjadi lebih relevan dengan apa yang ada di lapangan. Dan terakhir adalah bagaimana fokus pemerintah itu mendorong namanya regulatory streamlining atau diregulasi. Ini terus kita suarakan, karena dengan adanya diregulasi atau regulatory streamlining ini akan mendorong namanya low cost ekonomi. Dengan adanya low cost ekonomi, maka tentunya kita akan punya produk barang dan jasa yang lebih punya daya saing. Jadi dalam sebuah analisa lebih komprehensif, pertumbuhan ekonomi bisa di-challenge angkanya dan sesuai dengan kondisi seperti tadi Prof. Teli sampaikan, secara mikro maupun secara makro relevan dengan ada di masyarakat. Demikian Mas Wiki. Baik, bahwa kemudian data BPS yang baru saja dirilis ini dapat menjadi sebuah pegangan untuk pemerintah dapat memformulasikan kebijakannya ke depan, tapi yang paling juga tidak kalah penting adalah bagaimana sebetulnya pemerintah juga dapat menyeimbangkan terkait dengan suara-suara yang disampaikan oleh masyarakat mengenai penurunan daya beli, kemudian juga bagaimana keluhan-keluhan mereka terkait dengan ya mereka akhirnya harus memakan tabungan mereka karena biaya untuk kemudian bertahan hidup saja terus meningkat dan daya beli juga menurun. Baik, Prof. Teli dan juga Pak Ajib, terima kasih sudah bergabung sama kami. Sukses untuk Anda, sehat selalu, sampai jumpa. Sama-sama Mas Wiki, salam Prof. Telisa. Sampai ketemu. Baik, terima kasih. Dan pemirsa jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena saat lagi kami akan membahas tema menarik lainnya terkait dengan urgensi penambahan bandara internasional di daerah. Tetap bersama kami akan segera kembali.
Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendorong pengembangan bandara di daerah untuk mendukung percepatan perputaran ekonomi daerah. Dan menanggapi permintaan Presiden tersebut, Kementerian Perhubungan menyatakan masih mengkaji lebih dalam terkait pembangunan bandara tujuan internasional di sejumlah daerah. Usai rapat kabinet terbatas pada Jumat pekan lalu, Sekretaris Kabinet Letkol Infantri Teddy Windrawijaya mengatakan, Presiden Prabowo Subianto mendorong dibukanya bandara internasional di daerah. Menurut Teddy, keberadaan bandara internasional akan mampu mendukung percepatan perputaran ekonomi daerah, termasuk di sektor pariwisata. Teddy menambahkan, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur untuk transportasi udara. Menurut Presiden, percepatan pembangunan tersebut akan meningkatkan konektivitas antar daerah. Menanggapi arahan Presiden Prabowo tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Lolan Andi Sutomo Panjaitan menyampaikan bahwa permintaan Presiden tersebut pada dasarnya akan dilakukan. Meski demikian, Lolan menuturkan saat ini pihaknya dalam proses pengkajian lebih dalam terkait pembangunan bandara tujuan internasional di sejumlah daerah. Berdasarkan data Direktorat Angkutan Udara Kementerian Perhubungan sampai dengan Juni 2025, tercatat terdapat 257 bandara yang beroperasi di Indonesia dengan rencana taman pengoperasian 39 bandara. Dari jumlah tersebut, jaringan rute penerbangan internasional saat ini hanya tersedia di 17 kota di tanah air dengan 129 rute penerbangan internasional. Berbagai sumber untuk IDX. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di hari ini terkait dengan urgensi penambahan bandara internasional di daerah sudah terus sambung melalui video conference ada Bapak Ziva Narendra, Presiden Direktur Aviatory Indonesia, dan juga Bapak Bayu Sutanto, Sekjen Indonesia National Air Carriers Association atau INACA. Apa kabar Bapak? Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review, Bapak-Bapak, Pak Ziva dan juga Pak Bayu. Semoga kita sehat selalu. Saya ke Pak Bayu terlebih dahulu. Pak Bayu, terkait dengan urgensi lah ya, mengenai keberadaan dari bandara internasional, apakah kemudian perlu ditambah atau tidak. Dari sudut pandang Anda, bagaimana INACA sebetulnya melihat keberadaan Indonesia yang hanya memiliki 21 bandara internasional dari keseluruhan 257 bandara yang ada di seluruh Indonesia, Pak Bayu? Ya, baik. Kita tahu ya, saat ini ada 21 bandara internasional. Sebelumnya sempat ada 34, kemudian tahun yang lalu dipotong menjadi 17. Kemudian karena memang ada permintaan atau kebutuhan ya menjadi 21. Tapi yang lebih penting sebetulnya seperti dari pesan Presiden Prabowo Subianto ini kan jelas ya, menambah. Menambah ini bisa membangun baru ataupun meningkatkan bandara domestik yang ada. Tapi sebelum itu saya pikir sih supaya tidak terulang lagi buka tutup ya, banyak nanti ganti pemerintahan tutup lagi itu. Karena memang bandaranya juga banyak yang kosong waktu itu untuk bandara internasionalnya. Jadi sebelum menetapkan berapa sih yang ideal, karena di kita belum ada blueprint tentang hub and spoke ya, termasuk untuk internasional gateway-nya. Dan juga connectivity, apakah itu untuk internasional jarak jauh ataupun internasional di kawasan regional ASEAN misalnya. Jadi harus dilakukan evaluasi ya. Pertama tentu kapasitas dan demand-nya saat ini dan juga ke depan. Kemudian juga harus dievaluasi kebutuhan ekonomi ataupun kebutuhan strategisnya. Ya, jadi apakah bandara internasional tersebut nantinya hanya melayani untuk kepentingan regional ataupun juga untuk kepentingan jarak jauh. Ya, kita lihat seperti saat ini kan gateway internasional yang untuk penerbangan regional dan jarak jauh kan hanya Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai ya, di Bali dan di Jakarta, ke utara maupun ke barat, ke timur. Tapi kalau beberapa bandara seperti kita lihat di Pulau Sumatera misalnya, karena berbatasan dengan negara tetangga dan ada persamaan budaya ataupun kepentingan ekonomi, seperti mulai dari Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, itu kan punya penerbangan internasional yang sebagian besar ke arah semenanjung Malaysia. Baik. Ya, kira itu Mas, harus dilakukan analisa secara lebih mendalam lah gitu ya. Sebelum menentukan berapa jumlahnya, tapi harus dilakukan analisa secara mendalam agar tidak ada penambahan, pengurangan jika kita ganti pemerintahan begitu ya. Karena ini yang sebetulnya mungkin cukup, mungkin boleh dikatakan cukup
membingungkan kali Pak ya, terkait dengan Ya. penambahan dan juga pengurangan ini. Baik, saya ke Pak Ziva. Pak Ziva, untuk negara sebesar Indonesia, walaupun memang tadi sempat disampaikan oleh Pak Bayu bahwa semua kembali ke fungsi dari bandara tersebut lah ya, ketika kemudian banyak kebutuhannya untuk melakukan penerbangan internasional dan secara kedatangan juga demikian. Apakah ini secara jumlah menurut Anda cukup memadai, Pak Ziva? Ya, terima kasih Mas Wiki dan juga saya sapa Pak Bayu. Jadi kalau dilihat dari secara kuantitatif ya, secara jumlah saat ini, sebetulnya dengan volume yang sudah berlangsung, terutama menyusul penyusutan pasar setelah pandemi ya, saya kira secara kuantitatif, secara jumlah itu sudah memadai. Namun kata kunci urgensi yang disampaikan tadi itu juga tidak bisa kita sampingkan. Namun urgensinya ini menurut saya seperti Pak Bayu sampaikan juga, kita perlu pengkajian lebih dalam mengenai permintaan atau gairah pasar, supply and demand-nya seperti apa, dan juga kembali mengulang apa yang Pak Bayu sampaikan, konsep dari hub and spoke ini belum pernah kita kaji secara mendalam, kalaupun pernah ada feasibility studies-nya, tidak pernah kita implementasikan, sehingga model dari intermoda atau transportasi berbasis kebandaran pelabuhan udara ini belum pernah berjalan secara konsisten atau secara berkelanjutan. Yang saya perlu garis bawahi di sini yang bisa kita lihat dalam kata kunci urgensi tadi adalah optimalisasi atau mengoptimalkan bandara yang sudah ada. Seperti kita ketahui dari tahun lalu itu ada beberapa jumlah bandara yang sebelumnya dikategorikan sebagai internasional, kemudian dikategorikan sebagai domestik. Kita bisa melihat kembali bagaimana potensi volume atau permintaan atau gairah pasar dari bandara-bandara tersebut. Sehingga mungkin tidak perlu kita bicarakan terdahulu mengenai pembangunan bandara baru, tapi bagaimana kita mengoptimalkan dari bandara-bandara atau fasilitas yang sudah ada. Karena saya juga setuju bahwa kita perlu lihat juga dari potensi pangsa pasar domestik maupun regional. Dengan seperti tadi Mas Wiki sampaikan, negara kepulauan yang begitu banyak, begitu kaya, belum lagi kita pertimbangkan bandara atau bisa disebut aerodrom ya, peninggalan dari masa-masa perang terdahulu yang melayani banyak sekali daerah-daerah terpencil. Ini saya kira juga perlu dilihat kembali apakah mungkin bisa dikembangkan atau diaktifkan kembali karena masih banyak sekali penerbangan ke daerah-daerah terpencil kita yang belum terlayani. Dan itu tidak serta-merta bisa dilayani oleh pesawat jet karena mungkin landasannya pendek dan lain sebagainya. Jadi saya kira kita lihat ke optimalisasi terdahulu. Baik, 21 bandara internasional sejauh ini menurut Anda apakah sudah optimal penggunaannya? Saya ke Pak Ziva terlebih dahulu, nanti juga saya akan tanyakan kepada Pak Bayu. Silakan Pak Ziva. Saya kira belum optimal ya, dan kita juga perlu melihat kembali ada beberapa instansi atau kejadian di mana kita membangun bandara baru, namun pada realitanya tidak terpenuhi karena memang tidak ada minat pasarnya di situ. Di 10 tahun pertama tahun 2000 itu saya mengingat sekali bahwa banyak sekali permintaan untuk membuka bandara di berbagai kabupaten maupun provinsi. Dan itu berasal justru dari pemerintah daerah maupun dari pengusaha daerah sendiri. Sehingga banyak nih tumbuh bandara-bandara kecil, namun pada akhirnya juga tidak terlayani karena pada saat itu mungkin maskapai menilai dari asesmen mereka bahwa ini volumenya tidak mencukupi, tidak optimal begitu. Baik, saya ke Pak Bayu. Pak Bayu, 21 bandara internasional sudah optimal atau belum? Pertanyaan yang sama. Ya, baik. Ya, kita harus melakukan analisa atau kajian dulu sebelum cukup atau enggak. Tapi historinya kan bandara internasional ini kan nggak hanya masalah teknis ya. Biasanya kalau mau pilkada, beberapa gubernur atau bupati waktu itu ya salah satu yang dijual ya kita punya bandara internasional, tapi fungsinya nggak ada. Jadi hanya tulisannya aja bandara internasional, tapi nggak ada penerbangan dari bandara tersebut ke luar negara ya. Apakah itu sebagian besar penumpangnya BNI atau warga negara kita, atau memang ada keluar masuk warga negara asing gitu. Ya, bisa turis, bisa pelaku ekonomi. Ini kan banyak juga bandara yang memang sebagian besar penumpangnya penumpang BNI gitu yang pergi, apakah umroh atau
rute-rute di regional khususnya Baik, kayak. dengan keberadaan 21 bandara internasional ini memang Iya. menurut temuan Anda belum maksimal Belum begitu ya, sih. belum optimal begitu. Jadi Ya, ini kemudian belum meningkatkan urgensi untuk penambahan bandara internasional ya? ya menurut saya sih tidak harus ditambah dulu, lebih baik Baik, baik, caranya baik. mengevaluasi dulu. Baik, walaupun memang Presiden Prabowo Subianto menyatakan salah satu trigger dari pertumbuhan ekonomi yaitu adalah keberadaan dari bandara internasional sendiri. Itu kemudian yang diharapkan. Saya ingin tanyakan mengenai pernyataan Presiden tersebut kepada Pak Bayu dan juga Pak Ziva, tapi kita harus jeda sejenak Bapak-Bapak. Dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa, dan sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Ziva dan juga Pak Bayu, ada beberapa data yang sudah tim redaksi siapkan, terutama terkait dengan penumpang udara internasional, bandara internasional di tahun 2025. Seperti Anda kemudian dapat lihat datanya cukup naik turun begitu. Yang tertinggi adalah di bulan Mei tahun 2025 mencapai 1,76 juta orang, dan yang paling rendah adalah di bulan Maret dengan data penumpang sebanyak 1,43 juta orang. Dan berikutnya kita akan simak penumpang angkutan udara internasional di semester 1 tahun 2024 mencapai 8,92 juta penumpang. Di semester 1 tahun 2025 angkanya naik menjadi 9,74 juta penumpang. Dengan kata lain, untuk penumpang angkutan udara internasional meningkat 9,11% secara year on year. Dan berikutnya adalah terkait dengan perjalanan wisatawan mancanegara di Indonesia di semester 1, 1,48 juta orang. Di semester 1 tahun 2022 maksud kami, kemudian di semester 1 tahun 2023 di 5,29 juta orang, di semester 1 tahun 2024 6,44 juta orang, dan di semester 1 tahun 2025 mencapai 7,05 juta orang. Baik, kita lanjutkan perbincangan bersama narasumber yang masih bergabung bersama kami. Saya ke Pak Ziva. Pak Ziva, sejauh ini memang datanya positif ya, terjadi peningkatan jumlah penumpang begitu. Dan juga diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto efek dari penambahan bandara internasional ini untuk men-trigger pertumbuhan ekonomi. Bagaimana Anda melihat pernyataan ini, Pak Ziva? Ya, saya melihat memang itu sebuah pertanda yang positif ya. Kita melihat bahwa gairah konsumen atau maupun pangsa pasar sudah mulai pulih. Kita sempat terpuruk pada saat itu setelah pandemi selama 3 tahun lebih. Nah, kita sudah mulai melihat adanya gairah baru, namun juga tidak bisa dikesampingkan bahwa saat ini kita sedang menghadapi tantangan-tantangan ekonomi ya dari level masyarakat maupun konsumen. Dan saya juga melihat dari data tersebut mungkin masih terlalu tersentralisasi di area-area tertentu, khususnya di Pulau Jawa. Dalam hal ini terutama di Jakarta maupun misalnya di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa ada Bali begitu ya. Kita ambil 5 bandara terbesar saja, misalnya katakan Surabaya, Kuala Namu, dan juga Balikpapan. Namun fokus dari data tersebut saya kira, dan mungkin ini perlu di cross check kembali, masih tersentralisasi di Jawa. Pada saat Terminal 3 Soekarno-Hatta dibangun atau didirikan tahun 2016 lalu, proyeksinya pada saat itu bisa menampung sampai dengan 100 juta penumpang per tahun. Memang kita bisa melihat adanya dampak dari pandemi. Namun kembali lagi, dari statistik tersebut kita bisa spekulasikan bahwa trafik atau volume penumpang masih berpusat dari beberapa bandara. Jadi masih banyak yang bisa digenjot gitu, Mas Wiki. Baik, saya ke Pak Bayu. Pak Bayu, pertanyaan yang sama kurang lebih. Bagaimana Anda menerjemahkan statement dari Presiden Prabowo Subianto? Ya, saya kira sih hal yang wajar ya, Presiden ingin membangun bandara internasional sehingga menggerakkan ekonomi dan jelas gitu loh. Tapi yang lebih penting sebetulnya dari pihak terkait ya, kementerian-kementerian atau pembantu Presiden ini harus menyampaikan melakukan penelitian atau kriteria bandara internasional yang dibutuhkan untuk 5 tahun ke depan misalnya. Jadi kriterianya jelas sehingga waktu menetapkan itu menjadi bandara internasional atau domestik jelas juga gitu. Dan sangat tergantung kepada
ya kajian ekonominya, dampak ekonominya. Jadi kalau cara paling cepat menurut saya dan dengan keterbatasan anggaran ya optimizing existing airport yang ada, termasuk tadi membuat blueprint connectivity hub and spoke. Dan juga saat ini di Indonesia belum dipakai yaitu apa yang disebut dengan ACDM atau Airport Collaborative Decision Making. Ini penggunaan teknologi digital untuk membuat keputusan-keputusan apakah itu airport, termasuk untuk menetapkan ini airport internasional atau tidak. Kemudian juga redesign airport yang ada. Bisa aja airport yang sekarang internasional dilakukan telahannya yang mendalam, ya, bisa aja yang tadinya internasional menjadi domestik atau yang tadinya domestik menjadi internasional. Tapi kembali tadi harus membuat kriteria dulu yang jelas. Kalau enggak nanti ya jadinya kayak kebijakan sporadis. Oh ya saya pengen kurangi, besok tambah lagi, kurangi lagi, gitu aja terus. Ya, karena konsistensi juga ini menjadi kemudian penting ya Pak, karena bagaimana sebetulnya banyak uang yang sudah dialokasikan ketika misalnya membangun bandara baru, tapi kemudian secara penggunaan tidak kemudian terlalu maksimal begitu. Baik, selain pertimbangan terkait dengan potensi pasar, dalam penetapan status bandara internasional, pertimbangan apa lagi sih Pak Bayu? Tentunya dari point of view INAKA lah ya, sehingga ini memang perlu dipertimbangkan secara serius. Posisi strategis, Mas. Jadi posisi strategis ya lebih ke arah geografi ya, terkait dengan jarak penerbangan ke negara lain, penerbangan internasional. Karena umumnya yang lebih cepat berkembang kan bandara-bandara yang berbatasan dengan negara lain, di mana tujuan apakah itu warga negara Indonesia atau warga negara asing cukup banyak. Gitu ya. Dan kuncinya juga mengevaluasi lagi yang 10 Bali baru yang dulu dikembar-kemborkan itu, karena faktanya kan nggak ada juga. Jadi turisme ini tidak hanya membangun infrastruktur sebetulnya. Ya karena larinya kan tetap aja orang larinya ke Bali, Jogja, ya itu aja. Baik, menarik Pak Bayu. Saya ke Pak Ziva. Pak Ziva, tadi memang sempat dibahas terkait dengan keberadaan dari blueprint ataupun mungkin peta jalan lah ya pengembangan bandara internasional di Indonesia. Sebetulnya seberapa pentingkah ini menjadi sebuah pegangan yang harus dimiliki lah sebelum kita memutuskan akan menambah, mengurangi atau mempertahankan begitu secara kuantitatif. Itu sangat penting sekali dan sangat krusial sekali, terutama dalam tahap perencanaan. Yang namanya AMP atau Airport Master Planning, baik itu berupa bandara-bandara secara individu maupun kemudian juga harmonisasi dengan bandara-bandara lain, maupun itu yang dalam teritori atau region yang sama, maupun dalam provinsi yang berbeda, dengan luas daerah yang begitu besar ya buat Indonesia. Kita memiliki banyak sekali potensi dan kekayaan yang mungkin tidak dimiliki oleh banyak negara. Kita bisa melihat mungkin contoh seperti di Amerika Serikat. Tanpa konsep hub and spoke yang tadi Pak Bayu sampaikan ini, sinergi antara ekonomi daerah, pertumbuhan daerah, konektivitas antar daerah ini juga tidak akan tercapai. Dan itu sudah pernah dicoba sebelumnya, sebelum ada transportasi udara dengan transportasi darat, kereta api. Namun dengan transportasi darat hanya ada keterbatasan waktu tentunya. Nah, kita memiliki sebuah wilayah yang terpisah oleh lautan, namun potensi itu tetap ada. Namun jenis-jenis dari hub atau spoke yang tadi itu dalam bentuk apa? Kita bisa melihat mungkin bandara berbasis air gitu ya, atau water base seperti yang saat ini potensi salah satu yang sedang digarap di beberapa daerah, yaitu konektivitas melalui udara namun dengan menggunakan akses pelabuhan laut. Demikian. Atau seperti saya sampaikan pada segmen sebelumnya, pengembangan kembali, pengkajian kembali bandara-bandara yang sebelumnya mungkin sudah tidak diaktifkan, tidak dioperasikan, atau sudah diturunkan kategorinya. Kita tidak perlu melihat ke ke market internasional, tapi domestik lebih dahulu. Jadi master planning itu sangat penting sekali. Baik, peta jalan ini kemudian menjadi sangat penting untuk mempertimbangkan apakah kita perlu menambah bandara internasional atau tidak. Bahkan tadi beberapa insight sudah kemudian saya dapatkan dengan keberadaan dari 21 bandara internasional saja itu belum optimal begitu ya.
sebisa mungkin keberadaannya dioptimalkan terlebih dahulu. Kalau memang sudah mencapai maksimum kapasitinya, boleh itu kemudian dipertimbangkan kita harus punya penambahan bandara internasional yang baru begitu ya. Baik Pak Ziva dan juga Pak Bayu, waktu kita sangat terbatas. Terima kasih sudah bergabung sama kami di Market Review. Saya selalu untuk Anda, sukses selalu, sampai jumpa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, sudah 1 jam saya menemani Anda dalam program Market Review. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference, karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya Wiki Adrian, undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.